menjelaskan lebih lanjut pengertian dari demokrasi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara singkat, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaan demokrasi ini, tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Menurut DRS-CST Kansil, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial, sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Maka secara konkret rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa ini berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai, juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat mengurangkan adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan ini aturan atau pelanggaran demokrasi menurut Undang-Undang 1945, bukan melewati naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, rasional, dan kecerdasan emosional. Maka dengan pola pikir tersebut, masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi prinsip rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, ataupun demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas, keadilan formal, dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawatan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Prinsip yang keenam ini berarti demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. HAM bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau merdeka, dengan memberikan kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Pengadilan di Indonesia bersifat bebas, artinya tidak memihak manapun atau bersifat netral, memberikan sanksi hukuman tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan popularitas individu yang menjalani proses hukum. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip yang ke-8 ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi, di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut juga berfungsi untuk menggali potensi dan memanfaatkannya sebagai instrumen untuk mengembangkan daerahnya. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah supaya membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek, entah hak, kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ke-10 ini berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antar berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama, tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi. Yaitu, pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, bahwa demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran, terutama Indonesia. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana mengambil atau memperoleh keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. Keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi demokrasi. Artinya, netral dan tidak memihak, karena semua lapisan masyarakat bersama membangun bangsa dan negara tanpa terkecuali dan tanpa membawa misi pribadi maupun golongan. Kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban, bukan hanya kewajiban saja, namun melupakan hak atau sebaliknya, tapi berjalan beriringan dan demi mencapai masyarakat madani. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia, merupakan hak mendasar yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. Contohnya menghargai pendapat orang lain dan menjaga kerukunan dengan menjunjung toleransi tinggi. Yang ketujuh, tidak menganut sistem monopartai atau dengan kata lain memonopoli hak politik warga negara yang bertentangan dengan fungsi partai politik itu sendiri. Contohnya, melarang pendirian partai politik lain dan membuat aturan-aturan yang memperkuat pelanggaran itu.
Yang kesembilan, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ini mengandung makna persamaan warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di segala bidang tanpa membedakan apapun. Contoh dari diktator mayoritas di suatu negara yang penduduk aslinya mayoritas mungkin saja mengabaikan kepentingan penduduk pendatang yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan contoh dari tirani minoritas, meskipun suaranya tidak mencerminkan mayoritas rakyat, tapi karena kekuatannya dia menekan mayoritas rakyat. Yang ke-10, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Dalam demokrasi, mendahulukan kepentingan umum adalah hal utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Contohnya mempertahankan Indonesia dan menghargai pendapat dan rela berkorban dan membantu. Pancasila memiliki dasar bahwa musyawarah merupakan media untuk mempersatukan pendapat secara rasa kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Kemudian, pada asas musyawarah, demokrasi Pancasila memiliki dasar bahwa musyawarah merupakan media untuk mempersatukan pendapat secara rasa kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila secara umum. Pastikan keterlibatan populasi dalam administrasi kehidupan negara, misalnya ikut pemilu, ikut serta dalam pembangunan, menjadi anggota badan perwakilan, dan lain-lain. Memastikan pendirian dan pengoperasian Republik Indonesia. Memastikan berdirinya Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitusional. Memastikan diperkenalkannya undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memastikan hubungan yang harmonis dan seimbang antara lembaga-lembaga negara, pastikan tata kelola yang baik.